Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya atas nama Ignatius Afrianto Saktian dengan NIM 2103030090. Saya akan mereview pada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan materi tentang demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people, atau kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia II, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1945, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang memengaruhi istilah, aliran istilah, ide, dan praktik demokrasi. Tetapi di sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak disangkai ialah beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Sesudah tertumpasnya G30 SPKI pada tahun 1965, sudah terang bahwa yang kita cita-citakan ialah itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkai bahwa masa demokrasi terpimpin kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelihatan PKI komunis, kelihatan PKI
untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra G30 SPKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme Leninisme. Baik, yang kedua, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa para manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19 dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memutuskan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law. Baik, yang ketiga, sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara atau city-state Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, untuk mayoritas yang terdiri atas budak, belian, dan pedagang asing. Demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan atau representatif demokrasi.
sebelum abad pertengahan berakhir dan pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional atau national state dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan dari pembatasan dua kejadian, ialah Renaissance pada tahun 1350 sampai 1600 yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Renaissance pada tahun 1500 sampai 1600 yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss. Baik, itu saja hasil review saya. Terima kasih.